وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan kembali dan kita bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Beberapa kali saya absen. Semoga kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian pada kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Mabahis fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Dr. Manah Khalil Qattan, seorang guru besar yang ada di Universitas Imam Ibn Saud Riyadh tahun 80-an. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang Al-Khitab. Al-Khitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesannya di dalam Al-Qur'anul Karim itu dengan berbagai macam cara agar hamba-hambanya ini yang pertama kenal dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Yang kedua, agar hamba-hamba Allah ini mampu mensyukuri semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, agar hamba Allah ini senantiasa memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara khitab yang dijumpai di dalam Al-Qur'an itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus, dan ada yang khusus sekali gitu. Yang pertama adalah khitab yang sifatnya umum untuk seluruh umat manusia. Di awal surah Al-Baqarah, ini awal perintah di dalam surah Al-Baqarah. Di awal perintah di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Al-Baqarah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan khitab kepada seluruh hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Untuk apa? U'budu rabbakum. Jadi sembahlah Rabb kalian, ibadahilah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, demikian juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini khitabnya kepada seluruh umat manusia dimanapun mereka berada,
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya ini untuk mentauhidkannya. Itu akan kembali kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Seiring dengan kitab ini, Allah juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itulah hudan linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi yang mencari-cari petunjuk selain daripada petunjuk yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Tidak ada lagi orang mencari kitab-kitab ini, mencari kitab itu. Dia harus merujuk semuanya kepada Al-Quran, karena dia adalah merupakan kitab paripurna, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, memberi kabar terhadap, menginformasikan apa yang terjadi di masa-masa lalu dan di masa sekarang, dan juga apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Faman tamassaka, kata Allah, siapa yang berpegang teguh kepada, faman tamassaka bihi faqad tamassaka bil urwatil wusqa, berarti dia telah berpegang kepada sesuatu yang sangat kuat, urwatul wusqa. Wa man taraka, siapa yang meninggalkannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi, orang-orang yang rendah. Seiring dengan sabda Nabi, ada lagi sabda yang lain, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yadhahu al-akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat tinggi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan merendahkan siapa yang meninggalkan. Sudah dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama 23 tahun Jazirah Arab itu menjadi Islam, penduduknya menjadi Muslim. Demikian juga dilanjutkan selama kurang lebih 40 tahun oleh Khulafaur Rasyidin, dan dilebarkan sayapnya lagi di masa kekhalifahan Bani Umayyah yang kurang lebih menguasai dunia 95 tahun, yang berpusat di Syam, kemudian juga berpindah lagi ke barat sana, ke Andalusia di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah, itu menyebarkan Islam di sana dan menguasai dunia kurang lebih selama 8 abad. Masih di wilayah Syam, ke timur lagi ke Baghdad, berdirilah dinasti Bani Abbasiyah kurang lebih 565 tahun. Kemudian nanti disambung lagi oleh Kesultanan Ottoman yang menguasai daratan Eropa ya, bagian timur Bizantium kurang lebih selama 7 abad, yang berpusat di Istanbul. Kemudian setelah itu kaum muslimin sudah merasa menguasai dunia, sudah melihat berbagai macam kemewahan, berbagai macam keindahan, berbagai macam manfaat yang didapatkan. Mereka mulai menjauh dan menjauh dari Al-Quran, hingga saat sekarang ini kaum muslimin belum bisa bangkit yang seharusnya 2024, berdasarkan hadis bahwa setiap 100 tahun itu ada para mujadid yang memperbaharui. Jadi ajaran-ajaran yang sudah banyak dilupakan, mengajak kembali kepada Al-Quran. Tapi ini sudah terlewat ya. Tapi kita tidak pernah merasa putus asa untuk senantiasa
mengemban amanah Allah ini, yaitu mengemban meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW, senantiasa mendebarkan Al-Quran, demikian juga As-Sunnah ke seluruh alam. Kemenangan itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hanya ingin melihat usaha-usaha kita. Nah, kembali lagi bahwasanya khitab, jadi firman Allah itu adalah berlaku untuk seluruh umat manusia siapapun dia, dimanapun dia berada, maka wajib hukumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sangat murka sekali dengan hamba-hambanya yang menyekutukannya. 2 kali dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan akan mengampuni selain daripada itu. Tauhidullah itu adalah merupakan pokok daripada ajaran seluruh para nabi dan para rasul. Bahkan khitab itu juga tidak hanya sekedar kepada manusia, tapi dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah Kau ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya di dunia ini tercipta tatanan hidup masyarakat yang benar-benar memahami man rabbuhu, siapa Robnya. Nah, ini yang pertama, khitab Allah ini umum. Kemudian ada yang umum lagi, masih dalam surah Al-Baqarah juga. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah ya, kulu ma fil ardi halalan, apa yang ada di bumi ini yang halal, yang thayyib, yang halal, yang baik. Jadi apa yang halal, maka itu akan menjadi halal bagi seluruh umat manusia, demikian juga umat jin yang hidup di bumi, yang hidup di dunia ini. Kalau Allah sudah mengatakan sesuatu itu haram, maka haram kepada seluruh umat manusia, siapapun dia. Allah mengharamkan maitah. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Masih dalam surah Al-Baqarah juga, bahwasanya Allah mengharamkan bagi kalian maitah, bangkai, binatang yang halal kalau disembelih dengan tidak menyebut asma Allah, itu bismillah Allahu akbar, maka dia akan jadi bangkai. Yang halal-halal, sapi, kambing, unta, ayam, ini kan halal semua. Tapi kalau tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka dia jadi haram. Apalagi kalau yang mati, maitah, yang mati, misalnya sapi tabrak di jalanan, mati, itu tidak boleh dikonsumsi. Wah, ini kan baru nih, masih hangat. Mau masih hangat mau tidak, kalau dia mati tidak disembelih dengan cara syar'i, maka hukumnya haram. Ada 2 bangkai yang diharamkan yang dihalalkan oleh Allah ya, tidak perlu disembelih. Kata Rasulullah dalam sabdanya, uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun yang 2 bangkai ini adalah
as-samaku wal jarad. As-samak ikan, enggak perlu disembelih. Wal jarad belalang. Itu juga kalau jadi mati enggak perlu disembelih. Wad-daman dan 2 darah, yaitu hati dan limpa. Kalau yang di ayat dalam surah Al-Baqarah tadi innama harrama alaikumul maitata, jadi ini adalah selain daripada 2 itu, baik yang aslinya halal tetapi tidak disembelih dengan cara syar'i, maka dia akan jadi bangkai. Apalagi yang jelas-jelas mati, ya, kemudian tidak boleh dikonsumsi dagingnya karena haram, karena mati tidak disembelih dengan cara syar'i, maka dia jadi bangkai. Waddama dalam ayat yang lain, wadaman maskuhan, darah yang mengalir. Biasanya ada orang yang memanfaatkan momentum Idul Adha, Idul Kurban ini untuk mengumpulkan darah-darah hewan kurban, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan maka dijadikan makanan dedeh. Saya beberapa hari yang lalu lewat di satu jalan besar, di jalan protokol, itu dijual sate dedeh. Jadi itu adalah darah hewan itu yang dibekukan kemudian dibuat makanan. Ini hukumnya adalah haram dengan nas Al-Quran, yaitu waddaman masfuhan dalam ayat yang lain. Ini tidak boleh. Tidak boleh kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Walahmal hinzir, demikian juga daging babi. Kepada siapa diharapkan? Kepada seluruh umat manusia. Karena yang menciptakan kita adalah Allah, kemudian yang menghidupkan, mematikan Allah, memberikan rezeki Allah. Ayat yang saya baca tadi dalam salat surah Fatir, Allah mengingatkan, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum, wahai hamba-hambaku, wahai manusia, seluruh manusia, ingatlah terhadap nikmat yang Aku anugerahkan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, adakah Tuhan selain Allah yang beri rezeki kalian? Minas sama, rezeki yang didatangkan dari langit, wal ardi, yang dikeluarkan dari muka bumi, dari dalam perut bumi. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ini Allah mengingatkan kepada seluruh umat manusia, karena mereka mendapatkan fasilitas di dunia ini, ya, sekalipun tidak beriman, tapi tetap mendapatkan fasilitas hidup, fasilitas rezeki. Bahkan yang tidak pernah sama sekali rukuk dan sujud, bahkan tidak tahu bagaimana caranya wudhu dan mandi junub, bisa menguasai perekonomian. Urusan rezeki, urusan dunia, urusan Allah. Masih ingat doanya Nabi Ibrahim? Al-Baqarah ayat 126, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sampai di situ doanya Nabi Ibrahim. Dan ingatlah, kisahkanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahwasanya Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, kemudian beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman, baladan amin. Ya Allah, warzuq ahlahu minats tsamarat, dan anugerahkanlah kepada penduduknya dari buah-buahan. Siapa mereka? Man amana minhum billah, siapa di antara mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir.
Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya yang diberi rezeki dan orang yang beriman saja, yang tidak beriman jangan dikasih rezeki. Tapi Allah mengatakan, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan Allah berfirman, Ibrahim, urusan rezeki itu urusan aku berikan mereka kesempatan di dunia ini untuk menikmati karuniaku, akan tetapi summa attarru, aku paksa mereka nanti ilan nar, ke dalam neraka, wa bi'sal masir, itulah tempat yang paling buruk. Urusan rezeki urusan Allah. Jadi manusia diberikan fasilitas untuk hidup di dunia ini, surganya hanya di dunia saja. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya bagi orang-orang kafir dan penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Selesai mereka bisa menikmati di dunia ini sepuas-puasnya, hanya sementara saja, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun selesai sih. Di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat berapa? 200. Surah Al-Baqarah juga. Di antara mereka manusia itu ada yang menunaikan haji di zaman dulu, mereka hanya minta kebahagiaan di dunia. Mereka tidak minta akhirat, kemudian mereka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat. Wa minhum, ini man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minhum, siapa? Orang-orang beriman, orang-orang yang benar-benar datang ke tanah suci dalam rangka untuk itmamu al-haji wal umrah lillahi subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan ibadah haji dan ibadah umrah karena Allah. Maka doa mereka adalah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ayat 201 ya, surah Al-Baqarah. Permintaan mereka di dunia bahagia dan juga di akhirat kelak. Nah, ikhwata lima rahimani wa rahimahullah, khitab yang kedua tadi adalah berkenaan dengan masalah makanan. Apa yang dihalalkan oleh Allah, makanan di permukaan bumi ini, maka itu juga halal bagi seluruh umat manusia. Dan kalau ada yang diharamkan, bagi haram kepada seluruh umat manusia, hamba-hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Kemudian khitab yang berikutnya adalah khitab yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Ini ayatnya banyak dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ada penegasan lagi, khusus lagi ditegaskan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah menganjurkan supaya orang-orang yang beriman ini memakan makanan yang halal mimma razaqnakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat tersebut, washkuru lillah. Nah, jadi Allah mengatakan bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh mereka untuk memakan hal yang halal, tapi juga untuk berterima kasih kepada Allah. Dan ayat-ayat tentang bersyukur ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengulang-ulang kepada Bani Israel, kepada manusia juga, pada umatnya Nabi Musa. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya telah diberikan kepada Bani Israel. Nabi Musa juga mengingatkan kepada kaumnya,
Wa idh qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'an azabi wa yuzabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim dalam surah Ibrahim. Kemudian setelah itu Allah mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang mau dimakan. Halalkah? Oh halal. Thayyibkah ya? Cabai itu halal, tapi kalau dia dimakan banyak jadi tidak thayyib gitu. Cocok untuk tubuh, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus lagi kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un dalam surah Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tidak mendengarkan. Diajak bicara sama Allah tapi tidak mendengarkan. Di dalam surah Al-Jasiyah Allah mengatakan yasma'u ayatillahi tutla alaihi summa yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Jadi keadaan mereka orang-orang kafir ini ya dengarkan ayat Allah tapi ketika dibacakan kepadanya ditutupi telinganya. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi uzudaihi, seperti di telinganya itu ada tutup. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala lagi mengingatkan kepada hamba-hambanya supaya mentauhidkannya dan bersyukur kepadanya. Ternyata di dalam Al-Qur'an Allah memprediksi bahwasanya sedikit dari hamba-hamba Allah ini yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan jenengan tadi pagi bangun tidak lupa baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini sebagai bentuk syukur kita baru bangun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengingatkan banyak ayat yang mengingatkan tentang bersyukur. Baik secara umum ya, secara khusus, lebih khusus lagi pada Bani Israel ya, pada kaumnya Nabi Musa ya, disuruh mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan la azidannakum wa la in kafartum, kalau kalian sudah mengkufurinya tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid. Ini khitab yang kedua secara umum, secara khusus, yaitu khitab Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada lagi khitab Allah kepada orang-orang ahli kitab. Ya ahla kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab. Ahli kitab ini adalah orang-orang atau kelompok yang mendapatkan kitab samawi, kitab Taurat dan kitab Injil. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka disebut ahli kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada yang menyebutkan ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kafir. Laisu sawa min ahli kitab. Minhum ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Di dalam surah Ali Imran ya, 112 atau 13. Jadi tidak sama di antara ahli kitab itu. Ada yang mereka tekun itu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka membaca dan kemudian mereka mendapatkan hidayah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Tapi ada dua di antara mereka yang kufur. Innal ladzina kafaru
min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalam surah Al-Bainah ada juga ahli kitab yang Yahudi, yang Nasrani, yang menuhankan selain Allah, yang menuhankan Nabi Isa, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Yahudi yang menuhankan Nabi Uzair. Di dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu putranya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan al-masih Isa itu putranya Allah. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid mengatakan bahwa Allah itu adalah Ahad, Allah itu adalah As-Samad, Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang membedakan orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan beriman menurut manusia. Semua orang mengatakan saya beriman. Saya beriman. Beriman menurut siapa? Kalau orang mengatakan saya beriman, maka dia akan mengimani rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah, dan iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kalau orang mengatakan saya beriman, maka dia harus mengimani, menjalankan rukun Islam. Setelah bersyahadatain yang pertama, maka hendaklah dia mendirikan ibadah salat, kemudian dia membayar zakat, puasa, dan haji kalau mampu. Barulah digolongkan menjadi orang-orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya saya beriman kok, saya bukan orang kafir. Iya, itu menurut ente. Tapi menurut Allah ente kafir. Nah, jadi jangan salahkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang ada di luar Islam, kafir semuanya. Kalau menurut Allah, kalau mau beriman yaitu imani rukun iman, jalankan rukun Islam supaya tidak dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan secara khusus memanggil mereka qul ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Ada ayatnya secara khusus. Nah, kalau ini qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Mari wahai ahli kitab, kembalilah kalian, jangan terlalu jauh tersesat ya. Kembali kepada satu kalimat tauhid. Itu semua para nabi, para rasul mengajak kaumnya bertauhid. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi an ibudullaha. Jadi Allah menjelaskan bahwa Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam ya, nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel. Itu mengatakan bahwa fa innallaha rabbi wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Ini ada di dalam surah Ali Imran, demikian juga dalam surah Maryam. Sungguhnya Allah itu Rabb kita, Rabb aku dan kalian. Sembahlah Allah, bukan sembah aku. Karena nanti Nabi Isa tertuduh dia di akhir surah Al-Maidah. A anta qulta lin-nasi ittakhidhu ilahaini wa ummiya ilahaini. Nabi Isa tertuduh bahwasanya dialah yang mengajak manusia kaumnya untuk menyembah dia. Apakah wahai Isa kamu yang mengatakan sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Nah, itu Allah nanya kepada Nabi Isa. Ma qultu lahu illa ma amatani bihi. Ya Allah, aku belum pernah mengajukan kepada mereka kecuali apa yang engkau anjurkan kepadaku. Tapi tetap Nabi Isa akan dimintai pertanggungjawaban karena banyak di antara umatnya yang tersesat menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Kemudian ada khitab lagi secara khusus, oleh khitab itu kepada nabi, demikian juga nabi dan kepada umatnya. Ya ayuhan nabi, inna ahlalnaka
Jadi ada Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi Nabi kepada wanita-wanita yang datang kepadanya menghibahkan dirinya, ya, itu khusus khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untukmu wahai Muhammad, tidak untuk orang lain. Demikian juga menikah lebih dari 4 itulah khusus ya diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada yang lain. Tapi ada khitab yang kepada Nabi dan kepada umatnya, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada anak-anakmu, istri-istrimu dan nisaul mu'minin, wanita-wanita muslimah, wanita yang beriman, untuk mengenakan jilbabnya. Ini khitab kepada Nabi, kepada keluarganya dan kepada seluruh umat manusia. Hukumnya wajib sama dengan sholat. Kewajiban kita semua terhadap anak-anak kita yang sudah balik, maka hendaklah dia mengenakan jilbabnya manakala dia keluar rumah atau ada orang-orang yang bukan mahramnya. Ini tanggung jawab kita semua. Orang tuanya enak-enak mau masuk surga, panggil. Enti mau kemana katanya? Mau surga. Itu anakmu masih di situ. Oh ini iya. Saya Pak, saya mau dimasukkan ke neraka. Kenapa? Iya, karena saya tidak pakai jilbab. Karena engkau tidak pernah menganjurkan kepadaku untuk pakai jilbab, maka aku seperti ini sekarang. Maka Allah pun ya mengikutkan orang tua ini masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak menganjurkan anaknya untuk mengenakan, menutup auratnya. Jadi bukan enak-enak gitu ya, tapi ada kewajiban. Maka kewajiban ini dianjurkan sebelum anak itu menjadi balik, dibiasakanlah mengenakan jilbab. Tapi kalau sudah mulai balik, sudah mulai SMP, jadi dia akan sulit. Ada juga orang yang pakai jilbab pada saat dia sekolah Islam, di sekolah Islam. Setelah itu dia lepas jilbabnya. Ada yang seperti itu. Di sekolah masya Allah rapi gitu. Di rumah pergi kemana-mana nggak pakai jilbab. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ini mungkin sementara yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Itu bagaimana kita melihat khitab atau al-munada, panggilan yang Allah itu kepada siapa. Secara umum dibagi menjadi beberapa hal. Yang tadi adalah panggilan yang umum, sifatnya kepada seluruh umat manusia dengan redaksi ya ayyuhan nas, dan ada yang secara khusus yaitu orang-orang yang beriman, dan ada yang lebih khusus lagi yaitu kepada ahli kitab, dan lebih khusus lagi adalah kepada orang-orang kafir, dan ada lagi nanti khitab yang memang khitab itu adalah ditujukan kepada orang yang khusus, namanya ada dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin. Jadi Allah secara khusus menjelaskan satu orang ini karena saking jahatnya dan bencinya dengan Islam. Nah itu khitabnya khusus kepada beliau. Tetapi siapapun yang memiliki perangai seperti itu ya sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal, demikian juga yang lain. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Iya. Iya. Sudah. Iya. Iya. Ada tauhid yang dibagi oleh ulama, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Bolehkah saya tambah yang lain lagi? Ada tauhid hukmiyah ya. Boleh, silakan. Itu kan pembagian manusia. Jadi berdasarkan istiqra. Membaca disimpulkan, oh ini tauhid ini namanya. Tauhid ini namanya ini.
Jadi rububiyah itu adalah meyakini bahwa Rabb itu adalah ya Allah. Jadi yang menciptakan alam ini Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca ayat-ayatnya di akhir-akhir atau di pertengahan surah Al-Mu'minun ya. Siapa yang menciptakan ini? Mereka mengatakan Allah. Siapa yang berezeki? Allah. Mereka semuanya mengatakan seperti itu. Jadi alam ini diciptakan mereka apa? Bukan orang-orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, cuma disekutukan dengan yang lain ya. Masih percaya dengan yang lain, Hubal, Lata, Uzza gitu ya. Manat, Suwa, Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasra. Ini mereka sekutukan. Artinya ini ada Allah disembah, ini juga disembah gitu. Ini terjadi mulai dari zaman di masa Nabi Nuh alaihissalam ya, hingga beliau diutus untuk memurnikan tauhid. Jadi mereka adalah orang-orang yang dikatakan punya tauhid tapi rububiyah, belum sampai kepada tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Sekarang juga kalau orang kita tanya, mereka saya percaya Tuhan. Tapi jalan menuju Tuhan itu kan mereka mengatakan beda-beda satu dengan yang lain. Beda nggak? Jalan menuju Tuhan beda nggak? Halo Bapak, bolehkah kita mengatakan jalan menuju Tuhan itu beda-beda? Jadi kita berhak untuk memilihnya. Boleh nggak bilang gitu? Hah? Nggak boleh. Walladzi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ayat kedua surah At-Taghabun. Di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, "Faman syaa'a minkum an yu'min, faman syaa'a minkum an yakfur." Siapa di antara kalian ingin beriman silakan. Kalau yang mau kafir pun silakan. Boleh nggak memilih untuk menuju kepada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda? So, ayatnya tadi bunyinya begitu. Siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang ingin kafir silakan. Boleh Pak? Hah? Boleh ya? Karena nanti siapa yang memilih beriman ada tempatnya, siapa yang memilih kafir ada tempatnya, supaya nanti mereka tidak mengatakan aku dipaksa sama Allah, sama Tuhan. Silakan. Jadi Allah sudah menyediakan. Jadi Allah sudah menyediakan supaya betul-betul adil nanti. Kok saya dimasukkan neraka ya? Ya itu yang milih. Tetapi jalan menuju Allah cuma satu. Apa? Kalau mereka mau semuanya mengatakan beriman, dirikan sholat 5 waktu. Itulah jalan menuju Allah. Dengan cara beribadah sholat 5 waktu 17 rakaat. Baru mengatakan, kata Rasulullah, man shalla salatana wattajaha qiblatana wa akala dzabihatana wa hum ikhwanuna, dalam Sahih Bukhari. Siapa yang sholatnya sama dengan kita, sholatnya 5 waktu, kiblatnya juga sama, kemudian juga memakan sembelihan yang kita sembelih dia makan, itulah saudara kami. Kalau tidak, maka dia hanya menjadi teman dalam umat manusia. Ada ukhuwah al-basyariyah, ada ukhuwah al-wataniyah, ada ukhuwah al-islamiyah. Ini yang paling tinggi. Baru kita mengatakan itu saudara saya. Kalau dia tidak beriman, ya bunayyarkam ma'ana. Siapa yang bilang begitu? Nabi Nuh. Ya Rabb, idahu min ahli. Idahu min ahli. No, itu bukan anakmu, bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholeh. Apa yang kamu minta ada perbuatan yang tidak benar. Masya Allah, Nabi Nuh ketika itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti tidak bisa memberikan syafaat. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang tidak kamu miliki ilmunya. Kemudian Nabi Nuh tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid rububiyah tadi, dan orang mengatakan percaya sama Tuhan. Tapi kalau kamu percaya, salatlah, ikutilah Nabi. Jangan mengatakan Nabi Muhammad itu nabinya umat Islam.
Quran itu Qurannya orang Islam. Seluruh umat manusia mungkin akan hidup. Yang punya kita siapa? Allah. Yang punya bumi ini siapa? Allah. Maka kita harus tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak tunduk kepada Allah, ya sudah tempat disediakan tempatnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, bagaimana ibadahnya? Kita tidak disuruh untuk melihat bagaimana ibadahnya jin. Di mana tempatnya kita cari-cari ya. Pakai teleskop apa? Kita cari jin dulu. Di mana dia? Oh, di sana rumahnya jin. Dia pemburu hantu. Kita tidak disuruh untuk itu. Wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dalam surah Al-Ahqaf, akhirnya surah Al-Ahqaf itu ketika jin-jin itu mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi, mereka diam semuanya. Jin-jin yang diam itu pun mengatakan diam kalian semua. Ketika mereka sudah mendengarkannya, mereka langsung berdakwah. Bayangkan, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah. Nah, itu baca ya. Bagaimana jin itu langsung berdakwah kepada yang lain, pada jin-jin yang lain. Di akhir surah Al-Ahqaf, demikian juga tentang jin ini dibahas di dalam surah Al-Jin tersendiri gitu ya. Itu ada suratnya khusus itu tentang Al-Jin. Jadi mereka ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Bagaimana ibadah mereka? Wallahu a'lam. Kita tidak disuruh untuk mengoreksi ibadah mereka, kemudian mereka tinggal di mana gitu ya. Apakah ada kampung jin, perumahan jin kita. Dan juga kita tidak disuruh untuk berdakwah kepada jin, khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kebetulan pas ruqyah ya jin-jin itu kita anjurkan untuk kembali kepada Allah, kembali taubat. Tapi kita secara khusus tidak disuruh. Saya misalnya besok saya mau ke kampung jin, kita nggak tahu gitu Pak ya. Jadi Allah sudah memberikan kepada mereka ya apa dai-dai dari kalangan para jin. Wallahu taala alam. Ada yang lain pertanyaannya? Iya, silakan. Kenapa? Untuk? Kenapa? Saya nggak dengar. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Yang ada sekarang Yahudi dan Nasrani yang sekarang itu ahli kitab. Gimana? Ya? Kenapa? Sejak kapan mereka merubah? Sejak kapan mereka merubah kitab mereka? Dari zaman dulu. Makanya Nabi diutus untuk mengajak mereka. Ya ahla kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari kita ke jalan yang benar. Jadi artinya mereka dari dulu sudah berubah-ubah kitabnya gitu. Bahkan mereka mulai pecah sejak kapan? Sejak kapan mereka mengatakan Uzair putranya Allah? Sejak zaman dulu. Jauh. Tapi mereka tetap disebut ahli kitab karena mendapat kitab Taurat dan Injil. Orangnya mungkin kitabnya Al-Qur'an, tapi belum tentu mereka beriman. Nah, ada orang-orang yang orang Islam tapi Islamnya hanya KTP saja. Itu kan ada yang seperti itu. Ahli kitab kan Allah sudah tegas, innalladzina kafaru min ahli kitab, ya kan? Orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab. Ya sekarang yang kafir yang ada sekarang ini. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafir mereka yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Siapa mereka? Ahli kitab. Yang bilang siapa? Allah. Ada yang mengatakan yang ahli kitab yang beriman. Yang mengatakan itu siapa? Bacalah Al-Qur'an ya. Kita akan mendapati bahwa kitab mereka sudah dirubah sejak zaman
Dulu jauh sebelum Nabi datang. Makanya Nabi datang dalam rangka mengajak mereka, ini loh kalian mendapatkan kitab. Di kitab kalian tuh begini, mentauhidkan Allah. Kenapa kalian rubah-rubah kitab kalian? Kapan mereka rubah? Dulu. Sejak sebelum datangnya Nabi Muhammad. Mereka pun sudah terbagi menjadi dua ya. Surah Al-Imran tadi tidak sama ahli kitab. Ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang tidak beriman. Tapi mereka tetap disebut ahli kitab. Kenapa sebut ahli kitab? Karena mendapat kitab samawi, yaitu kitab Taurat, yaitu perjanjian lama, dan kitab Injil, yaitu perjanjian baru. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Bukan berarti kita ahli kitab mereka yang beriman saja, tidak. Yang mereka mengingkari pun disebut ahli kitab karena mereka sudah diberikan kitab Taurat dan kitab Injil, tapi mereka tidak beriman. Tapi tetap mereka disebut ahli kitab. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah ya. Baik, cukup insyaallah kajian kita kali ini. Semoga ini menginspirasi kita semua. Kajian kita pagi ini tentang al-khitab atau al-munada, yaitu khitab Allah, panggilan Allah. Itu ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Sekali lagi, semoga ketika kita membaca Al-Quran, kita juga bisa membaca artinya. Insyaallah Al-Quran itu adalah mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dalam surah Al-Qamar. Maka Allah telah memudahkan Al-Quran itu. Apakah ada di antara mereka yang mengambil pelajaran? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.